Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam siniar suara kita, dari kami untuk kamu dan untuk kita. Oke, kali ini bersama saya Mecia Ghazali sebagai Duta Generasi Berencana Provinsi Lampung tahun 2024. Dan tentu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Ayu sebagai ahli gizi. Baik, boleh perkenalan diri dulu sebelum kita mulai. Oke, Amet. Jadi perkenalkan, saya Ayu Andalia. Saya itu ahli gizi. Ahli gizi kalau di Lampung Barat saya bekerja di RSUD Alimuddin Umar dan juga di RSI Al Bunda Liwa. Oke, Mbak Ayu kerja di dua tempat ya? Iya. Wow, oke. Kita mau ngapain nih, Met? Oke, hari ini kita akan bincang-bincang, akan kulik satu topik yang pastinya berguna banget untuk teman-teman di rumah. Oke, temanya adalah Gen Z peduli gizi seimbang untuk Indonesia Emas 2045. Menarik banget ya, Amet. Bersama Mbak Ayu, kita akan kulik lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang tentunya berkaitan dengan gizi. Oke, sebelumnya Mbak Ayu, kalau tadi Mbak Ayu kayaknya udah perkenalan kerja di dua tempat Mbak ya. Gimana nih Mbak kesibukannya kerja di dua tempat nih Mbak? Tentu saja sangat menarik ya, Met ya. Jadi kalau saya cara membagi waktunya itu saya fokus di pagi di RSUD Alimuddin Umar dulu, kemudian pas jam siang setelah saya selesai dari RSUD Alimuddin Umar, saya ke jam 2 sampai selesai sampai malam. Oke, artinya Mbak Ayu sudah punya jadwal dari pagi sampai malam, sampai malam. Dan FYI teman-teman, yang namanya gizi dan makanan itu tidak bisa ditunda ya teman-teman. Artinya Mbak Ayu bisa terbilang kerjanya sibuk banget nih teman-teman. Selain itu juga Mbak Ayu punya bisnis kafe Mbak Ayu. Oke, ya FYI juga teman-teman, kita sekarang lagi ada di kafenya Mbak Ayu. Buat teman-teman yang pengen bersinggah untuk sekedar ngopi cantik, nongkrong cantik, atau mau nugas juga cozy banget Mbak ya. Nama kafenya Amor Cafe. Oke. Terima kasih, Amet. Oke, Mbak Ayu. Pertama-tama nih Mbak Ayu, sebelum kita banyak mengulik tentang gizi-gizian nih Mbak Ayu, aku mau tahu dulu, dan mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu nih, sebenarnya gizi itu apa sih Mbak? Jadi asal gizi itu sebenarnya itu makanan. Jadi makanan, tentu saja bukan hanya makanan aja, tapi ilmu yang mempelajari tentang makanan. Makanan itu akan kita bagi lagi, apa sih isi dari makanan itu. Nah, tentu saja kan kalau kita makan tidak hanya kosong, harus ada isinya. Nah, itulah makanan atau ilmu yang mempelajari tentang makanan, yang isinya di sana ada berbagai macam zat gizi. Misalnya ada karbohidrat, ada protein, ada protein hewani, protein nabati, kemudian vitamin dan mineral dan zat-zat gizi yang lainnya. Itu, Met. Oke, berarti kalau secara pengertian Mbak ya, gizi itu ya apa yang masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk makanan, dan apa saja kandungan yang ada dalam makanan tersebut. Itu yang perlu kita highlight ya, harus kita sorotin ya teman-teman ya. Terus Mbak Ayu, kenapa kita sebagai remaja, khususnya aku Mbak Ayu ya sebagai Gen Z, dan tema kita juga tadi Gen Z yang peduli akan gizi, kenapa kami ini sebagai remaja harus aware dalam memperhatikan gizi nih Mbak Ayu? Ya, jadi kenapa remaja khususnya harus aware terhadap gizi? Jadi gini, Met, jadi fase remaja ini adalah fase emas. Salah satunya fase emas lain dari ketika fase golden age atau 1000 HPK sampai dengan usia 5 tahun. Jadi remaja ini juga merupakan fase emas. Fase emas itu fase apa? Jadi fase emas itu fase pertumbuhan. Jadi di remaja atau masa remaja ini kita akan mengalami yang namanya fase pertumbuhan optimal. Kemudian ada juga akan mempengaruhi dengan otak dan kebiasaan atau kehidupan kita, akan pengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Itu sih kenapa sih harus aware terhadap gizi itu. Oke, artinya apa yang kita makan hari ini penentu bagaimana keadaan fisik atau tubuh kita di masa yang akan mendatang Mbak Ayu. Iya, benar sekali. Berarti kalau kita sudah mulai memperhatikan, maksudnya kami ya sebagai Gen Z, dengan yang tidak makan makanan yang mengandung lemak berlebihan, gula, itu sudah merupakan langkah bijak yang kami lakukan dalam upaya hidup sehat di kemudian hari Mbak Ayu. Yes, benar sekali, Matt. Jadi bagaimana di masa atau generasi Amet sekarang ya, generasi
di generasi sekarang kita harus aware itu kenapa mempengaruhi kebiasaan kita yang akan datang. Misalnya kita mengkonsumsi makanan terlalu sering dalam jangka waktu yang panjang itu konsumsi makanan tinggi gula. Nah, dalam jangka waktu yang akan datang otomatis kita akan terkena sakit gula ataupun sakit darah tinggi apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya makanan tinggi garam atau tinggi natrium. Jadi akan pengaruhi itu siklus kehidupan atau kebiasaan kita yang ada. Ini kita harus aware. Jadi generasi sekarang, generasi remaja harus aware terhadap gizi. Ya teman-teman ya, kita sebagai Gen Z balik lagi, kenapa harus aware ya? Karena itu salah satu bentuk kepedulian kita di masa yang akan mendatang. Karena kalau kita ingin hidup lebih lama, live long katanya apa? Hidup lebih lama ya tentu yang harus kita perhatikan paling utama adalah bagaimana kesehatan fisik kita Mbak ya. Dan kesehatan fisik ini dapat kita optimalkan yaitu tadi dalam pemenuhan gizi dan nggak boleh apa nggak boleh Mbak? Boleh, tapi nggak boleh sering-sering, nggak boleh makan junk food, makan fast food itu dalam jumlah ataupun dalam jangka waktu yang terus menerus dan banyak tentunya Mbak ya. Oke boleh mungkin 1 minggu sekali aja mungkin Mbak ya. Bisa 1 minggu sekali ataupun dalam 1 bulan cukup 2 kali. Cukup 2 kali. Ya. Oke, itu tadi teman-teman ya. Kenapa kita harus aware dalam memperhatikan gizi? Oke, selanjutnya aku punya pertanyaan yang menarik. Oke, pertanyaan mungkin sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman di rumah. Karena tentu kalau sudah menyinggung gizi, udah ada bahasa gizinya, pasti udah langsung tertuju kepada program yang sedang berlangsung pada saat ini. Ini udah ada program Presiden kita Pak Prabowo. Oke, Bayu, pertanyaan ini lumayan seru nih Mbak. Ya, apa itu Mas? Pertanyaannya adalah bagaimana sudut pandang Bayu sebagai ahli gizi dan saya sebagai Gen Z dalam program Presiden Pak Prabowo MBG. Oke, makanan bergizi gratis. Oke. Jadi aku mulai dari aku dulu deh Mbak ya sebagai Gen Z ya. Oke. Teman-teman kalau dari aku pribadi dari program Pak Prabowo ini tentunya yang kita highlight, yang kita sorot itu adalah baiknya. Tentu yang baiknya ya Mbak. Sisi baiknya adalah yang pertama banyak lapangan pekerjaan terbuka. Oke. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman tenaga kesehatan masih belum tersorot, masih belum memiliki kelayakan dalam bekerja, tapi dalam kesempatan kali ini mereka mendapatkan posisi yang istimewa tentunya. Dan tentunya buat teman-teman yang fresh graduate, yang lulusan gizi itu tidak bingung lagi. Mereka punya first option lah ya Mbak. First option artinya ada tempat nih yang bakal positif nih nerima aku nih di tempat itu. Kasusnya udah aku MBG tadi. Oke, selanjutnya bukan hanya ahli gizi berarti Mbak ya. Ada yang namanya akuntan dalam MBG itu. Selanjutnya juga ada yang pendistribusi yang mengantarkan makanan ke sekolah. Ada juga yang menyiapkan makanannya, ibu-ibu yang memasak, yang membersihkan piring, dan tentunya yang paling besar ada petani-petani yang memproduksi ataupun yang menanam sayuran dan lain-lainnya itu yang diunggulkan atau diusulkan Mbak ya. Dari sudut pandang Gen Z Mbak ya. Sekarang kita mau dengar dari sudut pandang ahli gizi. Gimana nih Mbak kalau dari sudut pandang ahli gizi dalam program MBG? Jadi sebenarnya program Pak Prabowo itu bagus sekali ya. Program MBG jadi menyediakan makanan mulai dari sekarang ini kalau untuk di Lampung Barat Amet kita masih dari anak sekolah sampai dengan anak SD sampai dengan anak SMA. Tapi untuk yang akan datang itu semuanya akan terpenuhi mulai dari balita, ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, jadi kalau dari si ahli gizi ini memandang program MBG, jadi kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana MBG ini didistribusikan, dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Tetapi yang harus kita perhatikan begini, ketika makanan MBG itu datang, itu dikonsumsi atau tidak oleh yang menerima manfaat. Misalnya nih, Amet masih sekolah ketika SMA menerima program MBG. Oke, program MBG-nya bagus ini, dari ahli gizinya udah menyediakan ada lauk karbohidrat, ada lauk hewannya, ada lauk
nabati, sayur dan juga buah. Dan di dalam 1 minggu bisa 2 kali dapat susu. Nah, Ahmed konsumsi nggak ini makanan MBG? Oke. Nah, kalau Ahmed tidak konsumsi, ya sama saja bohong. Karena programnya bagus sekali, menyediakan makanan yang bergizi. Udah gizi seimbang itu, udah dirancang sama ahli gizi SPPG-nya. Nah, itu tadi Matt, kalau kita tidak mengkonsumsi, ya sama saja bohong. Jadi memang harus ada edukasi benar. edukasi Iya. ke sekolah-sekolah, edukasi ke penerima manfaat, bagaimana program MBG ini diciptakan sangat baik. Tetapi yang harus kita perhatikan, nanti kita panjang ya Matt ya, program MBG, isinya bagaimana, sesuai tidak dengan gizi seimbang, jangan menggunakan makanan ultra food process. Nah, jadi misalnya nih anak SD sukanya nugget, jadi jangan menggunakan nugget instan, tapi nuggetnya disukakan dengan yang produk home Anak Gitu, SMA, Matt. apa sih sebenarnya tujuan dari program ini diadakan? Dan Iya. sebenarnya kalau Mbak Ayu tadi sudah kulik kenapa gizi ini penting tadi ya, salah satunya tadi untuk kecerdasan atau pemaksimalan kinerja otak Mbak ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan gizi yang bagus, sudah optimal, hasilnya otak kita akan bekerja lebih bagus, lebih baik lagi ya Mbak ya. Dan itu salah satu upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya Mbak ya. Itu tadi dan juga das dati menurut ya. Oke, Bayu, tadi kalau kita sudah membahas tentang bagaimana sudut pandang kita dalam program MBG, selanjutnya tentunya ada kendala. Ya. Oke, kendala sebenarnya apa sih Mbak? Kendala terbesar dalam pemenuhan gizi di Indonesia, khususnya itu di kalangan kami, kalangan Gen Z. Yes. Jadi kenapa sih apa kendala terbesar pada Gen Z? Jadi Gen Z itu zaman sekarang itu sukanya yang instan, yang cepat. Bener, Jadi valid. apa-apa maunya serba instan, maka terciptalah akan mencari makanan fast food. Oke. Tadi balik lagi, saya tanya ke Ahmed, boleh nggak kita konsumsi fast food? Boleh. Tetapi dalam jumlah Jumlah. ataupun dalam kuantitasnya yang tidak Berlebihan. Jadi itulah kendalanya. Jadi sekarang ini kita semuanya sebagai instan. Jadi mencari yang instan juga. Makanya yang harus disadari adalah bagaimana generasi Gen Z harus menyadari betapa pentingnya apa itu gizi seimbang. Karena itu tadi Matt, balik lagi ke materi kita menuju Indonesia Emas 2045. Jadi harus sehat, cerdas dan juga produktif. Teman-teman, bener banget sih Mbak Ayu, ada nggak nih kiat-kiat dari Mbak Ayu sebagai ahli gizi untuk kami remaja agar lebih peduli tentang pemenuhan gizi Mbak? Yang pertama itu tadi kita balik lagi ya Mat ya, kita harus menyadari pentingnya itu gizi seimbang. Kalau kita tahu apa itu pentingnya gizi seimbang, maka kita akan menghindari yang namanya makanan fast food. Jadi kita harus hindari makanan fast food. Kemudian kita harus banyak aktivitas fisik. Ya, dengan adanya aktivitas fisik kita akan lebih produktif. Sehingga kalau kita lebih produktif, maka tubuh kita akan sehat. Kalau tubuh kita akan sehat, maka mental ataupun otak kita akan bekerja dengan lebih optimal. Sehingga bener banget. Itu tadi ya teman-teman ya, kiat-kiat kita sebagai remaja agar kita peduli akan pemenuhan gizi. Tentunya kita. Oke, terakhir nih Mbak Ayu. Udah lumayan Mbak ngobrol nih. menarik sekali ya, Met. Sudah banyak nih ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari Mbak Ayu tentunya teman-teman ya. Oke, sebelum kita berakhir di sesi kali ini, tentunya kita akan mendengarkan dulu closing statement dari Mbak Ayu tentang tema kita yang Gen Z peduli seimbang, Gen Z peduli seimbang untuk Indonesia Emas 2045. Ya, Mat ya, jadi materi kita hari ini sangat menarik ya, Mat ya. Jadi pesan saya, ingat tubuh kita itu ada investasi. Jadi kalau investasi kita baik sekarang, maka akan mempengaruhi kualitas hidup yang akan datang gitu. Jadi gizi seimbang hari ini akan menciptakan generasi unggul masa yang akan datang. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Ayu, kepada Mbak Ayu yang sudah mau berbagi ilmunya. Tentunya ilmu ini bukan hanya sekedar ilmu, karena ini bentuknya
harapan untuk sehari-hari. Tentunya Mbak Ayu sudah membagikan semua ilmu yang berkaitan dengan gizi seimbang hari ini. Tapi sebelum itu Mbak Ayu, buat teman-teman yang sekiranya pengen konsultasi ini bisa nggak kira-kira sama Mbak Ayu? Bisa Yang dong. pengen, tentu Mbak Ayu kan sebagai ahli gizi. Buat teman-teman yang pengen diet, pengen menaikkan berat badan, atau hanya sekedar ingin konsultasi gizi, bisa nggak nih Mbak Ayu? Bisa dong, Matt. Jadi kalau kita sebagai ahli gizi itu otomatis kita sebagai konsultan ya. Jadi saya juga membuka layanan konsultasi gizi online. Jadi bagi teman-teman, bagi Gen Z ataupun bagi orang tua Gen Z yang akan konsultasi gizi, bisa hubungi kita ya Matt ya. Jangan hubungi saya. Saya ada Nanti di saya cantumin saya ada di RSUD Alimuddin Umar dan juga ada di RSIA Bunda 5. Jadi bisa ketemu langsung ataupun kalau waktunya tidak pas kita bisa melayani gizi online. Oke, bisa online Mbak? Bisa dong. Gimana tuh Mbak caranya kalau online? Jadi kalau gizi online saya masih bekerja sama dengan RSIA Bunda. Oke. Jadi hubungin dari pendaftaran dari RSIA Bunda. Iya. Oke, mungkin saya nanti akan bantu tautkan ya Mbak ya. Ada barcode-nya nggak Mbak? Ada dong. Ada, oke, akan sekarang serba barcode. Saya bantu barcode-nya untuk teman-teman mungkin bisa akses dalam mungkin mau konsultasi gizi ya. Tadi ya Mbak, kalau kita udah aware, udah peduli, pasti kita akan melakukan upaya yang semaksimal mungkin, sebagus mungkin untuk pemenuhan gizinya. Oke, jumpa di penghujung podcast pada malam hari ini bersama saya Amesia Ghazali dan di sebelah saya ada Mbak Ayu juga. Mungkin cukup di sini obrolan kami. Sampai jumpa di siniar berikutnya dengan tema yang tentunya akan lebih menarik dan lebih seru. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.